Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para santri, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Al-Habib Zain bin Muhsin Al-Hinduan wa jami' ikhwanih, Al-Habib Shadiq bin Hasan Baharun, dan segenap para habaib yang lain dan para kiai yang hadir, tanpa saya menyebut satu persatu nama mereka, dengan tanpa mengurangi penghormatan dan kecintaan saya kepada mereka. Semoga majelis yang kita hadiri ini betul-betul bisa menambah kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, menambah kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang insya Allah dengan kecintaan tersebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan mereka di dunia dan kelak nanti di akhirat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, wa ashabul karimi kiramu, orang yang cinta dan dekat dengan orang mulia adalah orang yang mulia. Maka kabar gembira buat kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, bahwa tidaklah kita bisa kumpul di majelis yang mulia ini kecuali Allah telah memuliakan kita dengan hubbus salihin, memuliakan kita dengan cinta dengan orang-orang yang saleh. Wabil khusus kepada Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan dan putra beliau Al-Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hinduan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengeluarkan kita dari majelis ini kecuali kita bisa meniru kehidupan mereka, dan insya Allah kita makmurkan dunia ini dengan taat kepada Allah dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Idza fatani qurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Kalau kita sudah enggak mampu lagi untuk jumpa dengan mereka, orang-orang yang mulia, maka dengan kita kumpul mengenang sejarah mereka inilah yang mampu mengobati kita semuanya, yang mampu mengobati hati yang rindu dan gundah, yang mampu menawar rasa kerinduan kita dengan orang-orang yang saleh. Maka kita berharap agar kita insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjalan di jalan mereka, yang insya Allah dengan kita berjalan di jalan mereka kita akan sampai sebagaimana mereka sampai. Kita akan dicintai oleh Allah sebagaimana mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh indah melihat dan mendengar manakib yang baru saja kita dengar. Manakib yang pertama Al-Habib Muhsin ayahnya, manakib yang kedua adalah anaknya. Ini adalah kenikmatan yang besar ketika seorang ayah memiliki anak yang berjalan di jalan ayahnya. Akhirnya mereka mulia di dunia dan insya Allah mulia di akhirat. Itulah yang kita inginkan.
Sebagaimana Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang paling membuat bahagia kita semua, kata beliau, yatakallam bilisanil aulia, beliau berbicara mewakili para wali Allah, yang paling membuat bahagia kehidupan mereka para aulia adalah tetapnya kalian di jalan bapak dan kakek kalian semuanya. Al-Habib Haidara berjalan di jalan ayahnya beliau, Al-Habib Muhsin. Maka saat ini pun kita menggelar haul beliau, kita mendengar bagaimana manakib kehidupan beliau yang membuat hati kita sejuk, membuat hati kita bahagia, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sungguh harapan kita semua agar insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anak-anak yang berjalan di jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi apa yang disampaikan daripada karamah Al-Habib Muhsin, karamah beliau yang begitu banyak perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW, yang diceritakan bagaimana begitu indahnya pertemuan dengan sang kekasih. Akan tetapi hadirin, sebenarnya ada karamah yang lebih mulia dari itu. Ada keramat beliau yang lebih tinggi dudukannya daripada itu, yang kita lihat beliau Al-Habib Muhsin dan diteruskan kepada putranya beliau, dan insya Allah diteruskan kepada saudara dan anak-anak cucunya, adalah bagaimana mereka menyampaikan para makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keramat beliau yang besar. Bagaimana dahulu orang-orang yang tidak kenal Allah jadi kenal Allah gara-gara beliau. Bagaimana dulu orang yang nggak kenal syariat Nabi Muhammad hingga menjadi para ustadz, para da'i berkat beliau. Ini adalah paling besarnya karomah. Kalau manusia hanya bangga dengan karomah bisa terbang, nggak perlu bangga, burung itu terbang semua hadirin. Kalau ada yang bangga bisa jalan di sungai, itu bebek juga jalan di sungai hadirin. Kalau bisa nyulap, itu Dimas Kanjeng pinter nyulap hadirin. Tapi karomat bukan di situ. Karomat paling utama adalah bagaimana mendekatkan seorang hamba yang jauh menjadi dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad awsalu al-makhluqina ila khaliqihim. Mereka menggabungkan, menyatukan, menyambungkan para makhluk Allah yang dahulu munqati'in, mereka terputus dari Allah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita berharap dari semua karamah yang beliau sampaikan, insya Allah kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan tersebut, mengajak semua makhluk Allah untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini melihat kehidupan orang soleh yang kita berharap kita contoh kehidupan mereka. Kita nggak kumpul, kita nggak baca manakib kecuali untuk agar kita bisa mengikuti jalan mereka. Man nadhar ila bidayatir rijal sara zindiq wa man nadhar ila nihayatir rijal sara zindiq wa man nadhar ila bidayatir rijal sara siddiq. Kalau kita lihat para wali hanya keramatnya, kita ini bisa jauh dari Allah. Tapi apabila kita melihat para wali bagaimana mujahadah mereka, upaya mereka ketika bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa jadi siddiqin, kita bisa menjadi orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu mari kita berharap, kita lihat kesuksesan mereka. Ini adalah orang yang sukses hakiki hadirin. Sebagaimana ulama mengatakan, qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Al jahiluna mawata qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Banyak orang yang hidup
sebelum kita dengan harta yang melimpah, tapi ketika mati ya mati hadirin. Apa yang dibawa mereka? Bahkan gigi emas pasangannya pun diambil dan diperebutkan oleh ahli warisnya hadirin. Jabatan yang mereka raih, jabatan yang tinggi seapapun tingginya, kalau sudah mati dia tinggal. Kalau sudah tinggal jabatannya nggak lengket, bahkan dipanggil dengan mantan. Mau bupati, mau dia wali kota, kalau sudah mati namanya mantan. Mantan itu istilah yang diperhalus, kalau aslinya bekas. Bekas, barang bekas itu mana ada yang mahal hadirin. Coba kita lihat mereka orang-orang yang sukses, haul al-habib, haul kiai, haul ustadz, nggak ada mantan ustadz, mantan kiai. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Sebagian kaum, sekelompok manusia ketika meninggal, kebaikan mereka nggak ikut meninggal. Anak-anaknya meneruskan perjuangannya, cucu-cucunya memperjuangkan perjuangannya, kemudian murid-muridnya meneruskan perjuangannya. Nggak mati kemuliaan mereka. Ada orang yang seakan-akan mereka itu meninggal, tapi hakikatnya masih hidup di tengah-tengah kita. Dengan kita meneruskan majelis-majelis seperti ini, seakan-akan hadirin beliau itu Al-Habib Muhsin masih hidup di tengah-tengah kita. Habib Haidarah seakan-akan hadir di tengah-tengah kita. Itulah kelebihan orang yang berilmu, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Kebalikannya kalau jahilun, kalau orang-orang yang bodoh, mereka orang yang nggak mau nuntut ilmu, nggak mau dekat dengan ulama, mereka mati duluan sebelum mereka mati. Di dunia sudah orang seperti orang mati. Di dunia nggak ada yang mengenangnya, di dunia nggak ada yang mengangkat derajatnya, apalagi kelak nanti di akhirat. Wa al-alimuna wa in matu fa ahyahu. Tapi mereka orang-orang yang berilmu, para aulia Allah, walaupun meninggal kedudukannya tetap tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, Al-Habib Muhsin manalah hadzal maqam, nggak akan sampai kedudukan yang seperti kita saksikan sekarang ini kecuali yang pertama dengan ilmu. Al-Habib Haidarah hadirin, walaupun beliau anaknya Habib Muhsin, walaupun beliau anaknya seorang wali, tapi kalau mau dapat kedudukan ya harus nuntut ilmu. Coba lihat tadi sejarahnya. Di Darut Tauhid beliau belajar, di Mesir beliau belajar, di Hadramaut beliau belajar. Ketika mereka menuntut ilmu baru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman sekarang hadirin, ada orang-orang yang ingin punya kedudukan tinggi tapi nggak mau nuntut ilmu. Maunya instan. Ini zaman instan, mie instan, semuanya instan, bahkan ulama mau instan. Terus gimana? Nggak belajar ilmu, ziarah kubur sana, ziarah kubur sini. Kenapa? Mau jadi wali. Mana ada, kalau jadi dukun bisa. Itu yang diziarahin itu, kalau nggak punya ilmu nggak ada yang ziarah. Maka itu jalan yang mereka tempuh yang pertama adalah ilmu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kalau bukan mereka yang disebut para aulia Allah adalah ulama, famalillahi min wali, maka Allah nggak punya wali Allah. Wali Allah ya justru mereka, itulah orang-orang yang mengemban risalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuntut ilmu hadirin. Dengan ilmulah manusia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmulah jalan untuk ma'rifatullah. Jangan kita sibuk. Kadang-kadang masya Allah ada orang suka thariqah tapi nggak mau ilmu. Ada lagi yang mau sampai hakikat tapi nggak punya ilmu. Ulama mengibaratkan yang namanya syariah, thariqah dan hakikah itu seperti buah kelapa. Tahu buah kelapa? Kalau kita mau nikmatin buah kelapa, yang pertama kita hancurkan apanya? Kalau orang Jawa bilang itu sabutnya, depan itu dihancurin dulu. Setelah dihancurin bisa dinikmati? Belum, karena ada batoknya. Ketika batoknya dipecah, baru yang kita nikmati adalah air kelapa dan bahkan degannya kita nikmati. Sabut yang depan adalah syariat, batoknya adalah thariqah, hakikatnya adalah degan dan air yang kita minum. Maka untuk menggapai kita kepada hakikat, kita harus menuntut ilmu dan bermujahadah dalam thariqah sebagaimana yang diajarkan oleh Habib Muhsin. Nah, kita kalau mau instan, mau degan, kemudian mau airnya, nggak pakai sabutnya kita potong, nggak pakai batoknya kita pecah, langsung kita makan, kira-kira nikmat apa merotol giginya? Jangan ngawur.
La budda min syaikhin tasiru bisairihi ilallah min ahli nufusi zakiyati. Beliau Habib Muhsin punya guru, beliau Habib Haidarah punya guru, bahkan guru beliau Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid sangat mencintai beliau. Maka merekalah yang mengajak dan mengantarkan beliau orang-orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo tuntut ilmu hadirin, tuntut ilmu. Kita yang walaupun sudah tua nuntut ilmu nggak apa-apa. Sahabat dulu nuntut ilmunya juga tua-tua hadirin. Al-Imam Zakaria Al-Ansori itu mulai nuntut ilmu usia 60 tahun. Jadi kalau ada orang bilang saya mau nuntut ilmu tapi sudah telat, berapa umurmu? 40, belum telat. Imam Zakaria Al-Ansori itu nuntut ilmu 60 tahun. Beliau jadi ulama besar, Syekhul Islam itu usianya 80. Maka tuntut hadiri majelis, ikuti para ulama. Insya Allah dengannya kita akan mempunyai ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau kita mau mendapat kedudukan seperti Habib Muhsin, seperti Habib Haidarah dan yang lain dari para aulia Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya hati yang bersih. Hati yang bersih itu yang namanya aulia, nggak kenal sombong hadirin, nggak kenal iri dengan siapapun. Hati mereka itu bersih, sofa usariroh. Kalau sudah hati bersih, cocok dengan ilmunya, mengangkat kedudukannya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh bagaimana beliau mulai kecil aja sudah langganan mimpi Rasulullah. Itu pilihan. Itu kalau nggak hati bersih nggak bisa hadirin. Nabi nggak datengin orang sembarangan, kecuali mereka orang-orang yang hatinya bersih. Sebagaimana baginda Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa inna abdala ummati yadkhulunal jannah bi kathratis shalah wala siyam wala sadaqah walakin li sakhawati nufusihim wa salamati sudurihim wa rahmah bi kulli muslim. Rasulullah bersabda, para pengganti nabi-nabi, para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat kedudukan yang tinggi bukan cuman karena banyak sholat, bukan cuman karena banyak zakat, bukan cuman karena banyak puasa, bukan. Tapi yang paling penting pertama, sakhawati nufusihim, mereka orang-orang yang loman, dermawan, nggak cinta dunia. Nggak ada. Para aulia kalau sudah di hatinya cinta dunia nggak mungkin, karena hubbullah wa hubbul dunya la yajtami'an. Cinta Allah sama cinta dunia itu nggak nyambung. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, cinta dunia dengan cinta Allah itu seperti masyriq wal maghrib, timur sama barat. Kalau dekat timur pasti jauh dengan barat, kalau dekat barat pasti jauh dengan timur. Cinta Allah dan cinta dunia nggak nyambung. Maka nggak boleh ada cinta dunia di hati seorang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para aulia Allah Subhanahu wa taala, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka korbankan segalanya demi Allah dan nabinya Muhammad SAW. Yang kedua, lisalamati sudurihim, hati mereka bersih, nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada kebencian dengan siapapun daripada umat baginda Muhammad SAW. Bahkan mereka nggak benci walaupun dengan orang kafir, ijlalan li khaliqihim, karena mengagungkan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci hanya perbuatannya. Kalau makhluk nggak ada yang dia benci. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang waliyah yang tinggi kedudukannya itu, pernah ditanya seorang muridnya, wahai Rabi'ah, adakah, dilihat Sayyidina Rabi'ah itu nggak pernah benci sama siapapun. Sampai tanya, Rabi'ah boleh tanya apa? Adakah kau itu pernah membenci atau dalam hatimu ada kebencian dengan siapapun? Maka beliau mengatakan, wahai muridku, laqad imtala al-qalbu bimahabbatillah. Ini hati ruangannya sudah penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka nggak ada celah sedikit pun untuk membenci seseorang manapun. Cuman kalau sudah hati kita ini kosong, siapapun kita benci. Kadang-kadang ulama sama ulama saling benci, itu masih mending. Ada kemarin saya diundang di Gresik, ulama sama ulama santet-santetan hadirin. Bayangin, saya nggak bisa habis pikir. Ulama itu nggak boleh punya sifat hasad, nggak boleh.
Kalau ada orang alim yang lain berhasil, dia seneng. Kenapa? Tugasnya semakin ringan. Itu ulama. Itu kalau yang ikhlas cinta kepada Allah. Al-Imam Syekh Sya'rani itu punya kitab namanya Al-Anwar fi Suhbatil Akhyar, menceritakan seorang wali, seorang alim. Yang alim tersebut itu bernama Wajhul Qamar. Wajhul Qamar itu alim, ganteng, wajahnya bersinar putih bersih. Orang hadir di majelisnya beliau. Beliau tinggal di satu negeri di Mesir namanya Ponto. Kemudian ketika beliau ngajar, subhanallah, berhijrahlah Sidi Imam Ahmad Al-Badawi ke Tonto. Ketika berhijrah, beliau pun berdakwah, mau buka majelis dan yang lain-lainnya. Ketika majelis sudah dibuka, hadirin, subhanallah, Sidi Imam Ahmad Al-Badawi ini masya Allah, hadirin, hatinya yang bersih, kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, cintanya kepada Allah dan Nabinya Muhammad sudah nggak bisa dihitung. Akhirnya mulailah orang-orang itu pindah dari majelisnya Wajhul Qamar, pindah ke majelisnya Ahmad Al-Badawi. Sesampai di situ, mulai 1 bulan 2 bulan, mulai itu di hatinya Wajhul Qamar ada kebencian dan hasad dan iri, hingga mulailah berbicara, hati-hati sama majelis itu majelis nyesat, majelis sesat, nggak jelas itu gurunya, itu majelis orang nggak punya ilmu, itu ini dan itu, membuat orang-orang agar tidak hadir di majelisnya Sidi Imam Ahmad Al-Badawi. Terus diingatkan beliau Wajhul Qamar oleh ulama di zamannya, nggak mau tahu karena kedudukannya merasa disaingi. Akhirnya naudzubillah, ketika mati Allah subhanahu wa ta'ala ibtalahu, diberi musibah yang besar gara-gara sifat hasadnya tersebut. Musiha min diwanil mahbubin. Ini orang dulu kedudukannya tinggi di sisi Rasulullah, gara-gara iri tersebut dihapus namanya di album orang yang dicintai Nabi Muhammad. Bukan cuman itu, wa musiha ismuhu wa syuhratuh, dihapus halnya, dihapus namanya, hingga sampai detik ini nggak ada orang buat hal Wajhul Qamar. Tapi kalau Sidi Imam Ahmad Al-Badawi, siapa yang nggak buat hal? Qasidahnya kita dengar, bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min bani Alawi. Sampai detik ini nama beliau masih terukir di para aulia Allah. Kenapa? Hati bersih, hadirin. Makanya salamatus sudur itu penting. Kita kalau mau nuntut